Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Waalaikumsalam. Jejakpedia semua. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, menginspirasi bagi anak muda, masyarakat, bahkan di kalangan masyarakat Aceh. Beliau sangat berinspirasi bagi kita semua. Kita sapa dulu, beliau adalah Ustadz Muhammad Fadilah LCMUS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bagaimana Ustadz? kabar-kabar rekan-rekan jajak bedia semua? Sehat Alhamdulillah. semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Sehat. walafiat. Alhamdulillah. Jadi siang ini saya berada dan ditemani oleh pemuda-pemuda yang ganteng, yang Alhamdulillah. hebat ya. Masya Ya, Allah. Jadi mereka sangat kreatif, memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat. Jadi insya ini Allah. salah satu bentuk kepedulian mereka bagaimana mengembangkan digitalisasi dan juga bisa mengembangkan informasi-informasi melalui media sosial mereka. Jadi jangan lupa di follow ya IG mereka Pedia. Jejakpedia. Ya, Ustadz. Insyaallah. Insya Allah. Nah, buat rekan-rekan Jejakpedia, hari ini kita bakal bincang santai ataupun sharing-sharing bersama Ustadz Fadilah. Ya, Eh, Beliau adalah mantan ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, Ustadz. benar alhamdulillah. Satu periode Ustadz pernah Satu periode alhamdulillah kita mulai sejak 2019 kemudian berakhir pada tahun 2022. Alhamdulillah. beliau juga, kalau kita nih yang tahu Ruhul Islam Anak Bangsa, beliau juga pernah menjadi ketua Faris umum ya, Ustadz. Ya, jadi alhamdulillah sejak saya kembali dari Malaysia, menyelesaikan S2, kemudian bergabung di Dayah Islam Anak Bangsa. Di sini saya melihat bagaimana perkembangan Forum Alumni Islam Anak Bangsa. Nah, di sini ada rasa keinginan untuk bergabung, Ya, berkontribusi terhadap Faris sendiri, dan alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Faris pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan alhamdulillah banyak sekali program-program yang pernah kita lakukan berkat dukungan daripada pengurus semua dan juga teman-teman semua. Kita pernah mendatangkan Ustadz Hanan Atakilo. Masya Allah. Nah, jadi Beliau, Ustadz Hanan Atakilo pernah datang ke Riyadh itu pada periode kita sebagai ketua Faris. alhamdulillah, Alhamdulillah. subhanallah. Nah, kalau teman-teman yang mau menginspirasi, Ustadz juga ada untuk pemuda-pemuda juga ada forum ya, Ustadz. Sekarang kita dengar-dengar. Ya, jadi kami saat ini saya sedang bersama dengan Sofa, Sofa. sahabat Ustadz Fadilah. Jadi kita bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, artinya apapun yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita berikan untuk masyarakat, insya Allah kita harus siap. Siap. Nah, tentu ini nggak bisa sendiri. Iya, benar. Kita harus bekerja sama, ya kan, dengan pemuda-pemuda yang seperti ini, yang kreatif ya, dan juga yang lainnya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, begitulah sedikit kilas balik mungkin Ustadz Fadilah yang sudah beliau pimpin, Ketua Faris, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Bahkan ke depan kita dengar-dengar Ustadz bakalan menjadi anggota Ustadz. Insya Allah. Insya Allah dengan izin Allah, rekan-rekan Jejakpedia semuanya, Ya, saya diamanahkan dan diberi kepercayaan untuk bisa bergabung dan berkontribusi dan mengabdi lebih tinggi lagi. Kalau kemarin kita kan sudah mengabdi di Faris, ya. Forum Alumni Islam Anak Bangsa. Terus di Kemudian juga kita sudah mengabdi di Ikatan Alumni Timur Tengah. ya benar. Nah, alhamdulillah hari ini diberikan amanah, diberikan sebuah kepercayaan yang besar untuk bisa mengabdi di tingkat yang lebih besar, Ya, benar. yaitu menjadi salah satu calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan Allah meridhai perjuangan ini, pengabdian ini, yang intinya semata-mata kita melajak ke atas adalah untuk pengabdian, mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sudah jauh kita berbicara. Nah, Ustadz, kalau boleh tahu nih, Ya. pendidikan Ustadz mulai dari SMP lah kita bilang. Ya. Nah, kalau Ustadz SMP di mana nih Ustadz? Ya, jadi waktu saya SMP itu kan tahun 1999 ya. Ya. Mungkin kalau adik ini belum lahir ya? Belum lahir Ustadz. Belum lahir ya? Saya lahirnya 2004. 2004. 5 Ya. tahun. Ya, jadi saya tamat dari SMP itu tahun 1999, itu tepatnya di MTSN 1 Banda Aceh. MSN model Ya, sekarang ya, kalau Ustadz. saat ini MSN model. MSN model. Nah, jadi kalau misalkan orang tanya mana tuh MSN 1, mungkin orang sekarang nggak kewalahan.
Tapi kalau misalkan mana itu MSN model, orang pasti tahu. orang pasti tahu. Iya benar. Nah, makanya Tapi mungkin kalau bahasa dulu Ustaz tuh MSN 1 di. ya, kalau dulu kami masih MSN 1, mungkin seiring dengan perkembangan waktu itu berubah dari MSN 1 Banda Aceh ke MSN model. Nah, tapi lokasinya masih di tempat yang sama. Iya. Ya, nama bisa saja berubah ya. Iya, iya benar. Seperti itu. Setelah di MSN model Ustaz berlanjut. Nah, alhamdulillah setelah selesai dari MSN model tahun 1999, saya dapatkan informasi bahwa saya ada sekolah baru. Ya, sekolah baru yang didirikan oleh mantan gubernur kita, almarhum Profesor Dr. Samsudin Mahmud. Jadi beliau gubernur Aceh 2 periode. Nah, di sini saya tertarik karena santrinya ataupun siswa-siswa di tahun awal ini adalah para penghafal Al-Quran. Ya, jadi termasuk ada Ustadz Irfan Aulia dulu. Nah, kemudian yang sudah menjadi alumni sekarang kan? Ya. Berarti beliau sekarang menjadi imam Masjid Raya. Nah, kemudian ada Ustadz Amri Fatmi yang dari Sigli. Ya. Kemudian ada Ustadz Hanan Ataki dan juga beberapa ustadz yang lainnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Intinya mereka saat ini sudah berjuang dan memberikan kontribusi terbaik untuk Aceh. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya termotivasi dengan Riyab, akhirnya saya masuklah ke Daya Harul Islam Anak Bangsa. Itu lokasinya dulu di Lempenerut. Jadi kita gedungnya masih sewa tuh. Gedungnya kita belum punya sendiri, jadi masih bergabung dengan para mahasiswa dari PGSD, ya kan? Jadi kita di situ berkumpul dengan mereka. Paginya kita masuk sekolah, kemudiannya malamnya kita belajar seperti biasa. Oke, intinya seperti anak santri lah. Nah, di tempat-tempat yang lainnya. Jadi belajar dan terus belajar. Nah, masuklah saya ke Riyab ataupun Daya Harus Islam Anak Bangsa. Itu menjadi atau generasi ketiga. Nah, jadi generasi pertama itu ada Ustadz Amri, generasi kedua ada Ustadz Mukhlis, dan saya generasi yang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, setelah Ustadz di Ruhul Islam Anak Bangsa, Ustadz lanjut studi ke Mesir. Iya. Ya, ketika selesai dari Islam Anak Bangsa. Itu tahun berapa, Ustadz? Selesainya? Ya kan? Itu teman-teman waktu masih kelas 3 masih membicarakan, ini kita mau kemana nih? Ya kan? Ya, benar. Nah, tamat dari Ruhul Islam Anak Bangsa, kita mau kemana? Mau ngapain nih? Ya, kita mau jadi apa ceritanya kan? Iya. Nah, jadi dulu jujur saya belum pernah memiliki mimpi ya untuk bisa terbang ke Mesir, naik pesawat, ya kan? Ya, jadi nggak punya mimpi dulu. Tapi ketika teman-teman dari satu angkatan, ya, itu mereka bersama-sama, ayo kita ke Mesir. Ngapain ke Mesir? Nah, belajar lah katanya kan. Iya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya izin ke orang tua. Tahun 2002 saya berangkat ke Mesir, ya, dan atas izin daripada guru juga, ya, saya minta pandangan dari mereka lah, nasihat dari mereka. Kira-kira Ustazah, saya cocoknya di bidang apa nih? Nah, jadi dulu saya minta pandangan daripada Ustazah Rahmawati, ya. Saya tanya ke beliau, Ustazah, kira-kira kalau menurut Ustazah nih, saya kalau mau ke Mesir, ini bagusnya mengambil jurusan apa? Nah, jadi beliau karena melihat keseharian kita, ya kan, makanya mungkin kita perlu nih konsultasi dengan guru-guru kita, karena mungkin guru kita bisa mengetahui nih apa potensi yang ada pada diri kita. Nah, ternyata beliau mengarahkan saya untuk mengambil Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Al-Quran. Jadi tanpa mikir panjang nih, kita nggak perlu mikir panjang. Insya Allah kalau sudah guru yang ngasih nasihat, insya Allah kebaikan akan menyertai kita. Akhirnya saya pilihlah Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Al-Quran sebagai tempat saya kuliah waktu di Mesir dulu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya masuk 2002, itu 2006 saya selesai. Baik, kan kalau kita lihat-lihat tuh 4 tahun ya. 4 tahun alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai 4 tahunnya. Alhamdulillah. Nah, jadi dengan izin Allah, ya kan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebahagiaan bagi saya dan keluarga untuk bisa menyelesaikan S1 di Al Azhar Mesir itu 4 tahun. Padahal untuk selesai di sana itu nggak mudah. Ya benar. Ya, kan kita boleh teman-teman yang lainnya ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang gagal. Iya. Tapi
dengan kemampuan yang ada, kepercayaan diri yang ada, dan serta memohon ya doa daripada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan kemudahan kefahaman dalam belajar, akhirnya Allah mudahkan usaha tersebut. Itu berkat guru juga, Ustaz. Ya, tentu semuanya turut berpartisipasi dalam kesuksesan saya ketika di Mesir. Para guru-guru saya yang telah mendoakan saya, kedua orang tua saya tentu yang tak pernah lupa Ya. ya, untuk mendoakan saya untuk kesuksesan saya dan kemudahan saya dalam belajar. Seperti itu. Setelah S1 Ustaz melanjutkan studi di Malaysia ya, Ustaz? Ya, itu tahun ceritanya gini. Saya setelah selesai di Mesir, ya kan 2006 itu. Ya. Saya sempat nyambung S2. S2 di di Ma'had Ahmad Hasan Al-Baquri di Mesir juga. Mesir juga, Ustaz. Alhamdulillah dengan izin Allah sejak 2006 sampai dengan 2009 saya dapat menyelesaikan diploma S2-nya. Jadi di Mesir ternyata untuk mendapatkan diploma itu harus selesai 2 tahun. Oh iya. Tapi saya selesai hari 3 tahun, ya kan, dengan berbagai macam rintangan yang saya hadapi. Ya. Nah, setelah 3 tahun selesai dan mendapatkan ijazah diploma, nah pulanglah saya ke Mesir, ke Banda Aceh. Banda Aceh ini. Ya, ke Banda Aceh. Kenapa pulang? Karena hari itu saya dapat informasi Aceh sedang buka beasiswa. Oh. Ya kan? Yang namanya beasiswa kan siapa yang nggak mau ya? Ya kan? Siapa tahu kita ada rezeki kita di situ. Ya kan? Ada rezeki kita di situ. Dan pulanglah saya awal tahun 2010 ke Banda Aceh. Itu ikut tes tes beasiswa. Nah, saya ikut tes beasiswa itu waktu sisa waktu yang diberikan hanya tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi sisanya. Oh iya. Ya kan? Karena terlambat dapat informasinya. Kemudian ikut beasiswa, rencana mau balik ke Mesir. Ya. Karena kan kami kan masih ada bisa melanjutkan. Ya. Ya, karena sudah selesai diploma S2, jadi masih bisa melanjutkan ke sana untuk penulisan. Ya. Nah, qadarullah 2011 Mesir dihadapkan dengan sebuah revolusi, ya, adanya thaurah. Ya, artinya ada kerusuhan lah di negara Mesir. Ya. Maka oleh pemerintah Aceh pada saat itu memindahkan memindahkan para penerima beasiswa yang ke Timur Tengah itu agar mereka bisa kuliah di Malaysia. Nah, jadi itu kenapa saya bisa ke Malaysia awalnya. Oh gitu ya. Tapi semua ada hikmah loh. Ya. Semuanya ada hikmah. Kenapa? Ya alhamdulillah dengan kuliah di Malaysia lebih dekat pulangnya. Ya kan? Benar. Dan alhamdulillah sekali bisa menikah di waktu sedang kuliah S2 di Malaysia. Mungkin kalau di Mesir bisa jadi tertahan lagi kan. Ya, nah, seperti itu. Jadi semua ada hikmah. Itu mungkin di antara hikmah-hikmah yang kita ketahui. Tentu banyak hikmah lagi yang Allah rahasiakan dan mungkin kita belum tahu apa hikmah-hikmah tersebut. Yang intinya alhamdulillah dimanapun Allah tempatkan kita, itu insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan kebaikan kepada kita. Yakinlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, di Malaysia berapa lama itu, Ustaz? Di Malaysia alhamdulillah saya selesai 3 tahun. 3 tahun. Ya, itu di universitas apa, Ustaz? Saya mengambil di Universitas UM ataupun University of Malaya Kuala Lumpur. Nah, jadi termasuk salah satu universitas tertua di Malaysia. Dan kalau kita lihat-lihat sekarang universitas itu masuk ke puluhan dunia ya, Ustaz? Dia masuk dia berada kalau ranking secara dunia dia berada di 100 besar. 100 besar UN. Nah, jadi sebuah capaian yang luar biasa. Ya kan? Karena susah loh itu bisa mendapatkan ranking terbaik secara dunia, ranking dunia loh masalahnya. Banyak universitas jadi negeri lain. Alhamdulillah dengan izin Allah yang membuat saya bahagia itu ya karena kuliah di S2-nya di Malaysia. Di universitas yang tertua di Malaysia. Dan ketika saya itu juga demikian. Ya kan universitas tertua bahkan di dunia Al-Azhar Mesir. Seperti itu. Memang sebuah keberkahan yang Allah limpahkan tuh Ustaz itu. Insyaallah kalau kita yakin dengan apa yang telah Allah tentukan, kita ridha terhadap apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan akan mendatangi kita. Intinya kepada bagaimana kita melahirkan keyakinan tersebut saja. Insyaallah. Selama di Malaysia Ustaz,
apa saja nih Hmm. keunggulan Malaysia yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita di Indonesia, Nah, Ustaz? memang kalau kita melihat dari segi apa pendidikan di Malaysia, Malaysia ini unggul dari sidang penelitian, ya kan. Ya. Jadi research mereka ini mereka betul-betul apa namanya sulit ya ataupun ya nggak mudah loh untuk bisa lewat. Iya, iya betul. Nah, ya kan. Benar-benar ya, Ustaz. Makanya mereka salah satu termasuk penilaian untuk bisa mendapatkan ranking dunia tersebut adalah itu hasil daripada tulisan-tulisan baik yang dihasilkan oleh para akademisinya ataupun oleh mahasiswanya. Mahasiswanya. Jadi itu dilihat bagaimana hasil daripada tulisan mereka. Nah, karena kita nggak bisa kopas sembarangan. Iya, iya betul. Nah, kita nggak bisa ada Langsung buka Google, copy langsung copy, Ctrl C ya, tempel. Ctrl V, kemudian Ctrl S kan? Nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa tempel gitu. Nah, kenapa? Karena Malaysia ini mereka apa namanya ada sistem yang bisa mendeteksi Bahwa atau itu aplikasi copy ya paste. bahwa ini adalah kopas. Ya, dan terdetek. Misal Muhammad Fadilah ketika menyerahkan hasil daripada tulisannya itu dimasukkan dulu ke dalam aplikasi. Nah, jadi dicek satu persatu. Nah, kalau misalkan terdapat apa namanya kopas ataupun ya mengambil hak orang lain, ya hak cipta orang lain, kemudian kita mengatasnamakan sendiri, itu kita bisa saja tidak diluluskan. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu salah satu keunggulan. Jadi mereka betul-betul menerapkan penulisan ataupun riset yang bagus dalam keseharian mereka. Oke. Nah, Begitulah sahabat rekan-rekan Jejakpedia, bisa ya, inspirasi, sangat inspirasi nih bagi kita anak-anak muda. Ustaz Fadilah. insyaallah Nah, kami yakin anak-anak muda dimanapun Anda berada, ya, yang penting usaha. Ya, disiplin dan tingkatkan usaha kita untuk mencapai kesuksesan tersebut. Karena kesuksesan tersebut tidak mungkin bisa dicapai tanpa ada sebuah usaha yang kita lakukan. Seperti itu. inilah rekan-rekan Jejakpedia sedikit riwayat hidup kalau bisa kita bilang ya, Ustaz. Kalau riwayat hidup perjalanan hidup. Perjalanan yang sudah berlalu dan insya Allah yang akan datang. Yang akan datang apa nih ke depan, Ustaz? Misi ke depan nih, Ustaz. Waduh, padahal tadi rencana udah cukup kan? Nggak mau dikasih tahu semua. Allah Akbar. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak perlu malu ya, karena ke depan juga orang akan tahu. Nah, jadi mohon doa kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama rekan-rekan Jejakpedia dimanapun Anda berada. Saya akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari Partai PKS Dapil 1 ataupun Kecamatan Baitur Rahman dan Lomata di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh, insyaallah. Seperti yang tadi saya sampaikan, semata-mata untuk meningkatkan pengabdian. Siapa tahu Allah memberikan kesempatan dan kita bisa mengabdi lebih besar lagi untuk agama kita, kemudian untuk masyarakat kita dan juga untuk negara kita yang kita cintai ini, insyaallah. Nah, begitulah perjalanan kita ataupun bincang-bincang sharing bersama Ustadz Fadilah. Insyaallah. Untuk rekan-rekan semua, jangan lupa nonton kami di Jejakpedia. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.